masalah debat cawapres nanti itu gue sih nggak yakin kalau Mas Gibran itu bisa menguasai ya minimal 70%. Itu pun berat, kita fair-fairan, karena lawan debat yang nantinya menjadi peserta debat cawapres itu bukan orang yang kaleng-kaleng. Kita fair-fairan aja. Lawan debat daripada Mas Gibran, satu, Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar itu ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Muhaimin Iskandar pernah jadi menteri. Sekarang hanya akan melawan adu argumen atau perdebatan, menyampaikan visi misi atau program yang akan dijalankan. Misalkan nanti mereka menjadi calon wakil presiden. Sedangkan Mas Gibran baru jadi wali kota Solo, itu pun belum sampai selesai. Kira-kira di atas kertas. Ini di atas kertas ya, ngomong real, nanti di atas kertas. Gibran itu akan seperti apa berhadapan dengan seorang Muhaimin Iskandar. Dia pernah jadi menteri juga loh, jangan salah. Bukan hal yang ringan untuk mengalahkan perdebatan cawapres ini. Mas Gibran minimal bisa mempelajari materi, belajar tentang materi agar perform nanti dalam perdebatan ini bisa benar-benar menyamai level daripada Muhaimin Iskandar. Ini belum soal Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD, dia seorang politisi, akademisi, dengan keberaniannya dan kejujurannya. Dia pernah menjabat sebagai anggota dewan, pernah menjabat sebagai menteri, pernah menjabat ketua Mahkamah Konstitusi, yang kemarin Mahkamah Konstitusi agak sedikit rame dan banyak diperbincangan di media sosial gara-gara Mas Gibran, yang katanya itu Mas Gibran itu sampai bisa sekarang menjadi cawapres daripada Pak Prabowo. Ini bisa saja enggak sih ya, nanti kan tema debatnya tentang ekonomi, investasi, dan perpajakan. Berarti hampir semua tentang ekonomi ya. Ini nggak akan diangkat. Nggak akan diangkat tentang Mahkamah Konstitusi. Sepertinya tidak. Gini deh. Tapi seorang Mahfud MD akan menghadapi seorang Mas Gibran. Yakin Mas Gibran tidak gemetar lebih dulu sebelum maju naik ke podium area perdebatan. Mental itu akan down lebih dulu. Ini menurut saya. Sebagai manusia yang logis lah, kita aja kalau berhadapan orang yang lebih senior, bukan dalam artian lebih senior dalam umur ya, lebih senior dalam wawasan, ilmu, dan lain-lain, kita ngeper guys, serius lah. Kita akan duduk dengan orang yang wawasannya lebih tinggi dalam pertemuan. Kita harus apa nanti yang akan kita bahas, pasti kita pelajari dulu biar tahu, tidak tertinggal dengan mereka yang akan kita hadapi. Minimal kita bisa di bawahnya satu level dan berpengalaman, ya tertinggalnya tidak begitu jauh. Tapi yang saat ini yang akan dihadapi, yang akan jadi peserta debat cawapres, menurut gua sih lawannya nggak apple to apple. Mahfud MD loh, Muhaimin loh, berhadapan dengan Mas Gibran. Apa
fair nggak ini? KPU nggak fair nih menurut saya. Kalau ini anggap saya pertarungan, KPU, Komisi Pemilihan Umum itu mendatangkan peserta atau adanya peserta yang dipertarungkan di atas ring tapi tidak mempunyai kekuatan yang minimal imbang. Kalau menurut saya ini KPU yang nggak fair. Jelas-jelas levelnya lawannya Mas Gibran itu Pak Mahfud, seorang menteri. Levelnya Muhaimin itu ketua partai. Sedangkan Mas Gibran baru wali kota. Dan aduh. Ya moga-moga gak seperti apa yang kebanyakan beredar di media sosial. Mas Gibran dibilang itulah, semoga enggak sih. Ya oke, kita sebagai generasi milenial, generasi yang seumuran dengan Mas Gibran, hanya berharap semoga Mas Gibran tidak mengecewakan akan hasil daripada menghadapi lawan debat seorang Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar.